Oke, jadi sekali lagi teman-teman, fasilitas dari praksis yang kedua itu bernama plat. Ini berupa fasilitas untuk memodelkan sebuah struktur plat. Nah, struktur plat itu seperti apa? Ini ada struktur plat, yang ini kolom, yang ini balok. Gitu. Oke, bedanya apa sih? Struktur plat, kolom sama balok. Jadi kalau kolom, bebannya itu searah dengan arah memanjang dari strukturnya atau arah aksial dari strukturnya. Tapi kalau balok dengan plat itu balok dengan plat itu bebannya itu tegak lurus dengan arah memanjangnya. Itu ya, itu bisa dipahami. Oke. Jadi kalau kolom itu menahan beban yang searah dengan arah memanjangnya. Kalau balok dan plat itu bebannya itu tegak lurus dengan arah memanjangnya. Nah, beban pada kolom ini disebut dengan beban aksial. Jadi kolom itu terutama menahan beban aksial. Beban apa? Beban yang searah dengan arah memanjangnya. Sedangkan kalau balok, karena bebannya tegak lurus, maka ini nanti akan jadi beban momen. Dan beban geser. Sedangkan beban pada arah aksial, pada arah ke sana, itu dianggap tidak ada atau sangat kecil. Gitu. Sedangkan plat ini sama balok, gitu. Menahan momen dan geser. Sedangkan beban aksialnya itu dianggap kecil. Itu bedanya kolom, balok dengan plat. Oke. Terus bedanya balok dengan plat itu apa? Kalau balok itu dimensi ke arah lebar, tinggi, sana panjangnya. Itu. L-nya ini yang disebut dengan L, jadi ini ke sana, itu jauh lebih besar daripada B dan lebar dan tingginya. Itu. Ya. B sama tingginya hampir sama, terus L-nya itu dimensinya sangat besar. Nah, kalau plat itu lebar sama panjangnya itu besar, tingginya jauh lebih kecil. Tuh. Oke ya, bisa dipahami. Jadi gini, balok itu B sama T-nya ini hampir sama. Ya, T-nya biasanya 2 kali lipatnya B, tapi dimensi B sama T kalau dibandingkan dengan L itu jauh lebih kecil. Nah, sedangkan plat dimensi T-nya ini kalau dibandingkan dengan B dan L-nya itu akan lebih kecil, itu jauh lebih kecil. Nah, dua-duanya plat sama balok itu menahan beban yang tegak lurus pada sumbu dimensi yang panjang tadi. Itu tegak lurus pada B dan L-nya karena ini yang panjang. Kalau balok
ini arah panjangnya kan yang L. Nah, bebannya itu tegak lurus pada arah L-nya. Sedangkan kalau kolom ini arah yang panjang itu kan arah ke bawah dan bebannya itu apa namanya sejajar dengan arah yang panjang ini tadi. Nah, ini disebut dengan beban aksial. Kalau yang tegak lurus tadi disebut dengan beban geser. Oke, itu plat. Nah, oleh karena itu kadang-kadang plat itu bisa berdiri. Itu. Nah, kita punya dinding penahan tanah ini. Ini arah memanjang sana. Kemudian ini nanti ada fondasinya gitu. Di bawah ini ada sistem fondasinya, tapi kita fokus ke dindingnya. Oke, ini plat atau kolom? Ini posisinya kan vertikal, tidak rebahan tadi. Nah, teman-teman ini plat. Kenapa? Karena kalau ini sebelah sini tanahnya tinggi, sebelah sini tanahnya rendah, ini sebelah sini tanahnya tinggi, kalau potongannya ini tanahnya sebelah atas, jadi ini misalnya elevasinya ini 0,0, yang sebelah sini 5,0. Nah, ini ada beda tinggi 5 meter. Nah, ini ditahan oleh dinding penahan tanah. Nah, beban yang dialami dinding penahan tanah ini berasal dari dorongan tanah ke sana. Sehingga pada arah panjang dan panjang, ini bebannya itu tegak lurus pada arah yang dimensi panjang dan dimensi yang panjang. Sama dengan ini. Ini seperti ini, itu. Jadi seperti plat, itu. Tapi ini diputer. Nah, kan sama. Jadi boleh gini. Ini mau diputar-putar berapa? Misalnya ini kan begitu diputar 90 derajat, ini jadi vertikal. Ini yang gambar awal tadi, diputar 90 derajat, ini jadi vertikal. Jadi dinding. Tapi kalau kemudian bebannya itu dari samping, tegak lurus pada B dan L, maka ini juga jadi plat. Walaupun posisinya vertikal. Kemudian kalau plat ini tidak kuat dan akan diperkuat dengan balok misalnya. Di sini ditambahi balok, gini, ada balok-balok penguat itu. Ini ditambahi balok penguat ke arah bawah. Ini posisinya ya vertikal, tapi posisi vertikal ini bebannya dari samping atau samping ini tegak lurus arah memanjangnya, maka dia jadi balok bukan kolom. Artinya begini teman-teman, besok ketika menghitung itu harus pakai hitungan balok bukan hitungan kolom, karena rumus-rumus untuk kolom dengan untuk balok itu berbeda gitu enggak. Oke, jadi si plaksis ini dia punya fasilitas namanya plat. Nah, jadi nanti bisa ditaruh. Nah, jadi klik itu kita mau bikin perkuatan, kalau di lapangan itu perkuatannya misalnya berupa dinding penahan tanah atau eh, apa namanya, dinding penahan tanah atau
eh, file tiang panjang. Nah, kita bisa taruh di sini. Gitu. Nah, kita bisa taruh gambar di situ. Kemudian di sini. Nah, kita taruh sesuai dengan yang kita kehendaki. Gitu. Nah, ini plat. Tuh. Ya, ini plat. Oke, tool yang berikutnya ini adalah GeoGrid. GeoGrid ini ya dipakai untuk memodelkan lembaran yang bisa nahan tarik gitu. Oke, jadi kalau kita punya timbunan gini, kita punya timbunan tanah. Gitu. Ini misalnya bisa sampai kadang 8 meter gitu. Bisa sampai 8 meter, maka ini rawan runtuh gitu. Nah, salah satu metodenya itu adalah kemudian timbunan ini pada saat pemadatan lapis per lapis, ini cara memadatkannya kan lapis demi lapis gini, nggak langsung 8 meter gitu, tapi tiap lapisan itu paling 25 cm. Nah, caranya itu adalah supaya lerengnya kuat, kemudian pada saat memadatkan itu dilapisi dengan lembaran namanya geotekstil. Ini panjang ini. Nah, ini dilapisi begini. Fungsinya apa? Ketika dia mau longsor, bidang longsornya kan begini. Nah, bagian yang mau longsor ini, karena ini ada geotekstil yang ke dalam, nah, geotekstil ini terus menahan pada bagian ini menjepit ini supaya dia nggak tertarik keluar atau terbawa keluar. Ya, ketika longsor arahnya begini, kecenderungannya ini akan narik. Nah, ini ada geotekstil yang masuk, yang nahan supaya dia nggak bergerak, sehingga ujung-ujungnya menjadi stabil. Nah, itu geotekstil. Ya. Nah, kemudian di sini perkuatannya itu berupa geotekstil. Nah, ini teman-teman bisa taruh di sini. Tuh. Terus saya gambarnya kebalik ini. Gambarnya dari sini dulu sehingga bisa menerus. Misalnya gini, dilanjut ke sini, ke sini. Nah, perkuatan. Ke sini ada lagi, ini digulung ke arah sana, tarik lagi ke arah sana. Tuh. Nah, ini perkuatan dengan geotekstil itu begini. Tuh ya. Oke, sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia mau longsor begini, mau longsor, nah tanah yang akan longsor itu ditarik oleh geotekstilnya sehingga menjadi lebih stabil. Gitu. Itu sering sekali rekayasa semacam itu atau engineering perkuatan lereng dengan menggunakan geotekstil, terutama di timbunan-timbunan itu dilakukan sehingga Praksis memberikan alat namanya geogrid ini untuk memodelkan geotekstil.